Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Eliza, Isnandia Widiarti, Rika Yuliana, Risalatur Rahmayani, dan Siti Munawaroh ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komposisi Transformasi Similaritas. Nah, masuk kita yang pertama adalah definisi transformasi similaritas. Transformasi similaritas adalah jenis transformasi geometri yang mempertahankan bentuk bangun datar atau ruang, tetapi tidak selalu mempertahankan ukuran. Dua bangun disebut serupa jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, atau rasio skalanya tetap. Transformasi similaritas mencakup beberapa jenis transformasi, yaitu translasi atau geser, rotasi atau putar, refleksi atau cermin, dan dilatasi atau perbesar atau perkecil. Nah, selanjutnya, komposisi transformasi adalah penerapan dua atau lebih transformasi secara berurutan pada sebuah objek. Dalam konteks transformasi similaritas, kita dapat menggabungkan beberapa transformasi, misalnya dilatasi, kemudian rotasi, kemudian translasi, dan hasil akhirnya tetap merupakan transformasi similaritas. Komposisi tersebut tetap menjaga sifat sudut dan rasio panjang sisi, meskipun orientasi atau posisi objek berubah. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan suatu segitiga mengalami yang pertama dilatasi dengan faktor skala 2. Kemudian rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik asal. Nah, lalu translasi sejauh 5 satuan ke kanan. Maka hasil akhir dari ketiga transformasi itu adalah bangun serupa dengan bangun awal. Proses ini disebut komposisi transformasi similaritas dan notasinya dapat ditulis sebagai transformasi X sama dengan T3, kemudian T2, dan T1 X. Yang selanjutnya ada bentuk transformasi similaritas, di mana bentuk transformasi similaritas yang pertama ada translasi, di mana translasi itu menggeser semua titik dalam bangun dengan jarak dan arah tertentu, tidak mengubah ukuran atau bentuk. Misal, TXY di mana X tambah A dan Y ditambah B. Kemudian yang kedua ada rotasi, memutar bangun terhadap titik tertentu atau biasanya titik asal sejauh sudut tertentu. Bentuk dan ukuran tetap, posisi dan orientasi berubah. Yang ketiga ada refleksi, di mana mencerminkan bangun terhadap sumbu atau misalnya sumbu X atau sumbu Y. Membalik orientasi tetapi sudut dan bentuknya tetap. Yang terakhir ada dilatasi, memperbesar atau memperkecil bangun terhadap titik pusat atau biasanya titik asal dengan faktor skala K, mengubah ukuran tetapi menjaga bentuk dan perbandingan sisi. Selanjutnya, ada sifat-sifat komposisi transformasi. Komposisi transformasi similaritas memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, tertutup. Komposisi dari dua transformasi similaritas tetap menghasilkan transformasi similaritas. Yang kedua, tidak komutatif. Urutan transformasi memengaruhi hasil akhir. T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Yang ketiga, ada asosiatif. Komposisi transformasi bersifat asosiatif. T1 bundaran T2 bundaran T3 sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T3. Yang keempat, ada bentuk tetap. Bentuk dan besar sudut tetap meskipun ukuran dan orientasi berubah. Baik, selanjutnya representasi aljabar dan matrik. Dalam representasi matematis, transformasi geometri dapat ditulis dalam bentuk matrik. Ini sangat berguna untuk menghitung transformasi secara numerik atau dalam pemrograman komputer. Contoh matrik rotasi 2 dilatasi sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Contoh matrik dilatasi skala K sama dengan K0 0K. Komposisi gabungan sama dengan
matrik dilatasi skala K dikali matrik rotasi 2 dilatasi. Hasil komposisi ini adalah transformasi similaritas. Untuk translasi biasanya digunakan koordinat homogen agar translasi juga bisa diwakili oleh matrik 3x3. Baik, selanjutnya adalah contoh soal dari komposisi transformasi similaritas, di mana titik A 2,3 dikenai dua transformasi secara berurutan. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat titik pusat O di 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 2. Kemudian, hasilnya dikenai rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal. Penyelesaiannya adalah yang pertama itu kita selesaikan terlebih dahulu dilatasinya, di mana rumus dilatasi terhadap titik asal O 0,0 adalah dilatasi K XY sama dengan K dikali X, K dikali Y. Nah, diketahui dari soal tersebut, titik awalnya adalah A 2,3 dan faktor skala K-nya itu sama dengan 2. Maka A aksennya itu sama dengan dilatasi 2,3 itu sama dengan 2 dikali 2, 2 dikali 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4,6. Jadi, setelah dilatasi, titik menjadi A aksen sama dengan 4,6. Selanjutnya, kita akan mencari rotasi 90 derajat terhadap titik asal. Rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal, di mana rotasi 90 derajat X, Y sama dengan min Y, X. Gunakan pola titik hasil dilatasi. A aksen sama dengan 4,6. A turunan keduanya sama dengan rotasi 90, di mana 4,6 sama dengan min 6,4. Jadi, hasil akhir dari komposisi transformasi tersebut adalah titik A double aksen sama dengan min 6,4. Nah, dilatasi dan rotasi tersebut dalam kelompok transformasi similaritas karena dilatasi mengubah ukuran tepi menjadi bentuk dan sudut, dan rotasi mengubah orientasi atau posisi tetapi mempertahankan ukuran bentuk dan sudut. Maka hasil akhirnya adalah komposisi juga transformasi similaritas. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.